Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmana Dila Sudiono, saya dosen tetap Fakultas Bisnis Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Saat ini saya akan memaparkan materi yang saya ampuh, yakni mata kuliah Audit 1, di mana mata kuliah ini masuk dalam bobot 3 SKS dengan periode 2024-2025, di mana mata kuliah Audit 1 ini menjadi mata kuliah yang wajib. Metode pembelajaran di dalam kelas Audit 1 ini merupakan pembelajaran secara blended learning, yakni tatap muka dan online. Adapun mahasiswa dapat mengunduh materi berupa modul, buku, RPS, atau sumber referensi lainnya yang dapat dilakukan secara online maupun secara real time. Di mana metode pembelajaran dalam kelas ini dilakukan secara interaktif, melakukan studi kasus, analitis, terhadap juga adanya pengalaman-pengalaman nyata di lapangan. Adapun deskripsi dari mata kuliah auditing ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep dari audit, tujuan dari audit, jenis-jenis audit, dan mahasiswa mampu untuk dapat mengimplementasikan secara teoritis hingga nanti pelaksanaannya di lapangan. Adapun prosedur untuk pelaksanaan audit dimulai dari perencanaan pelaksanaan audit, penerimaan atau penolakan terhadap klien, pengerjaan dalam pembuatan timeline audit, baik yang dilaksanakan dari sisi lapangan maupun penyusunan laporan keuangan audit. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah audit antara lain menguasai konsep teoritis, metode, dan pemahaman terhadap keuangan hingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan untuk penerapan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mandiri, terukur, dan juga bermutu dalam bidang audit. Sedangkan untuk keterampilan khusus mampu merumuskan dan membuat konsep penyelesaian dalam suatu organisasi antara lain dalam kegiatan proses audit. Pada CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan perkembangan teori dalam ruang lingkup dan kegiatan bisnis. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami, menguasai, berpikir logis, dan mengembangkan secara dinamis sehingga menjalankan proses audit secara seksama. CPMK 3, mahasiswa mampu untuk menjalankan keputusan secara rasional, mengatasi permasalahan dan penyelesaian problem solving terhadap kasus audit dan penyelesaiannya secara etika profesi. Sedangkan untuk CPMK 4, mahasiswa mampu untuk mengetahui, mampu bertanggung jawab terhadap nilai-nilai audit, mampu mengambil keputusan dan menyelesaikannya dengan memahami bukti yang persuasif. Adapun penilaian yang dilakukan untuk mahasiswa yakni mencakup beberapa poin. Yang pertama, terdapat etika sebesar 10%, absensi sebesar 15%, tugas sebanyak 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat dalam mata kuliah auditing. Selamat menyaksikan. Hai. Selamat pagi. Pagi. Akapi. Future Auditor. Salam independensi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini kita udah banyak mempelajari materi audit dari pertemuan pertama dan ini kita udah di ujung pertemuan dan sepertinya saya mau akan review ya materi audit dari yang pertama ini. Dan persiapan untuk nanti UAS, ya seperti biasa kita akan ada kuis pra-UAS. Gitu kan. Lalu tugas-tugas yang sudah kalian persiapkan dari tugas pribadi, tugas kelompok akan dikonversi nantinya. Berdasarkan nanti dari data kelas pagi dan kelas shift juga nanti bisa dikonversi ya secara absensi. Oke, saya mau review dulu nih, masih ingat atau enggak untuk perbedaan dari akuntansi dengan audit? Sama apa beda sih akuntansi dengan audit? Berbeda. Beda. Apa bedanya? Yang paling spesifik. Mengevaluasi atau maupun pemeriksaan. Sebagai dari sisi alur, kalau dari sisi akuntansi, secara urutan apa yang pertama? Siklus. Yang pertama? Transaksi. Setelah transaksi adanya? Jurnal. Setelah jurnal? Besar. Setelah itu? Neraca saldo. Selain neraca saldo? Jurnal penyesuaian atau istilahnya sebagai adjustment. Setelah adjustment? Setelah penyesuaian. Setelah itu masuk dalam laporan keuangan. Setelah dari laporan keuangan? Jurnal penutup terakhir
Jurnal balik. Pintar. Mantap. Oke, nah secara basic ya, untuk dari sisi audit sendiri, ini merupakan suatu pemeriksaan atau evaluasi terhadap kinerja dari suatu entitas selama periode tertentu. Ya, jadi kita melihat dulu nih, apakah semua entitas itu wajib diaudit? Tidak. Ya juga tergantung dari sisi skalanya. Tapi memang ada beberapa kebutuhan atau ada beberapa faktor yang mengakibatkan suatu entitas tersebut perlu untuk dilaksanakan audit. Salah satunya ada regulator, ya. Mereka perlu adanya aturan-aturan baru terkini gitu ya dari sisi mungkin permodalannya gitu kan, mereka ada membutuhkan, dan pinjaman tersebut biasanya memang lebih membutuhkan dari sisi laporan keuangannya, atau memang difungsikan untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut ya. Sekarang perbedaannya dengan dari sisi akuntansi, suatu akuntansi ini merupakan suatu sistem informasi yang kalau dulu kan bahasanya seperti mencatat gitu ya, mengukur dan mengidentifikasi. Secara singkatnya, akuntansi ini adalah merangkum suatu informasi yang terdapat di dalam suatu entitas tersebut yang dirangkum dalam bentuk laporan keuangan yang difungsikan atau ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Maka siapa pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut? Ada apa aja? Siapa yang punya pihak-pihak yang menjadi pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut? Bank, itu dari sisi eksternal. Bank, investor, siapa lagi? Siapa? Masyarakat bisa? Bisa. Seperti mahasiswa, butuh nggak laporan keuangan suatu entitas? Perlu untuk apa? Penelitian, skripsi misalkan nanti gitu ya. Dari sisi internal, siapa yang membutuhkan? Direktur, terus apa lagi? Manajemen, ya, atau mungkin karyawan. Untuk apa tujuannya? Mengetahui kira-kira bisa nggak ya suatu entitas tersebut going concern terus berjalan secara usahanya gitu ya. Jadi memang kita dapat memfokuskan kalau memang perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Makanya dari sisi akuntansi ya, memang ada beberapa metode untuk kita menilai kinerja suatu perusahaan tersebut baik atau enggaknya. Ada istilah seperti Z-score. Z-score ini adalah untuk identifikasi misalkan ada kemungkinan bangkrut, dia sehat, atau mungkin yang memang dia di middle statusnya, mungkin bisa ada potensi bangkrut, ada bisa juga potensi dia tetap going concern terus berjalan gitu ya. Dan biasanya akan melakukan proyeksi anggaran gitu ya ke depannya secara penilaian peramalan gitu kan, untuk secara time series 3 tahun atau 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi tergantung lah secara mekanisme atau secara penilaian dari suatu perusahaan tersebut ya. Itu ada mekanisme sendiri. Oke, tujuan utama dari akuntansi ini adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan. Jadi sudah berjalan atau sesuai belum ya dengan standar akuntansi yang memang berlaku gitu ya. Dan kadang banyak ya kalau kita melihat dari sisi umum gitu ya, di suatu perusahaan yang memang dia masih banyak orang bekerja gitu ya, tapi tidak sesuai dengan passion atau tidak sesuai dengan jurusan sebelumnya gitu ya. Tapi dengan akuntansi ini beda, karena kalau memang dia mau menjadi seorang akuntan atau mau menjadi seorang auditor, paling tidak mereka harus memiliki basicnya dulu untuk mengetahui saya punya pembekalan apa ya untuk bisa menyusun laporan keuangan. Paling tidak saya mengetahui siklus dari akuntansi tersebut gitu ya. Dari sisi akuntansi dengan audit ini memiliki ada beberapa perbedaan ya. Dari prinsip-prinsip akuntansi ini adalah untuk pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, dan terdapat adanya evaluasi. Jadi kalau misalkan untuk akuntansi itu prosesnya dari transaksi bertahap terus sampai ke laporan keuangan. Sedangkan audit itu sebaliknya, dari akhir laporan keuangan maju sampai ke depan. Jadi alurnya itu berkebalikan dengan si akuntansi gitu ya. Dia mundur, dia akan men-tracking. Apa sih perbedaan antara error dan fraud? Sama apa beda? Beda. Beda. Kalau error? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Kalau fraud? Sengaja. Apa yang menjadi dasar seseorang itu bisa melakukan fraud? Kesempatan. Apalagi? Celah, ada yang celah. Celah kesempatan, mirip. Apalagi? Motif. Gak mungkin kan mereka, contoh seperti tadi karyawan dia mau dapat suatu hal gitu ya, kenaikan jabatan atau kenaikan gaji. Supaya mendapat value lebih dari si pemilik,
dibikin apa? Laporan keuangan yang cantik, window dressing. Padahal aslinya mungkin tidak memperoleh keuntungan sebesar itu mungkin, atau dari sisi biaya ditekan kosnya gitu kan, hemat. Padahal ternyata tidak di dalamnya. Jadi karena memang ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu melakukan fraud. Lain halnya dengan error. Error ini tidak disengaja, seperti human error, ya. Manusia bisa aja kita melakukan perhitungan, perbedaan pencatatan secara manual dengan komputerisasi beda ya. Mungkin kita ada salah jumlah, atau mungkin salah memasukkan digital nominal, harusnya 1 juta jadi 100 juta, selisihnya lumayan banget ya. Jadi itu adalah error gitu kan, karena memang ya tidak sengajaan, tidak ada unsur tertentu. Tapi dengan fraud lain, dia bisa saja melakukan penyimpangan, menghilangkan dokumen, memanipulasi data, memainkan data. Ini masuk dalam fraud ya. Oke. Error ini terjadi karena ketidaksengajaan yang tadi bisa disebabkan oleh kesalahan atau pengumpulan data. Contohnya salah menjumlahkan angka dan dalam laporan serta salah dalam mencatat suatu transaksi. Berikutnya untuk sheer fraud ini terjadi karena tindakan yang disengaja karena motif tertentu, karena memang ada suatu hal yang memang diharapkan di dalamnya. Gitu. Jadi memang dilakukanlah hal-hal seperti itu. Oke, ini adalah poin penting dari proses audit. Ada 3 tahapan. Masuk dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga ke bagian pelaporan. Kita udah membahas ini dari pertemuan sebelumnya. Untuk dari sisi perencanaan, seperti biasa, kita untuk memperoleh, menerima, atau menutup suatu klien, gitu ya. Kita melihat dulu klien tersebut sudah pernah diaudit atau belum. Ya. Lalu melakukan apa yang waktu minggu terakhir kita isi? Konsepnya itu pada saat pelaksanaannya, itu pada saat poin kedua, masih perencanaan. Apa yang dilakukan oleh proposal, pintar. Selain proposal, ada audit, questionnaire, itu yang diisi. Kan untuk apa? Untuk mengetahui profil dari calon kliennya, lokasinya di mana, bidang usahanya apa, berapa omsetnya, berapa sisi aset dan lain-lain. Itu yang dilakukan, ya. Jadi nanti mereka ada beberapa informasi di dalamnya. Lalu pelaksanaannya, mereka akan membuat timeline, target gitu ya pengerjaannya, berapa lama sih prosesnya. Biasa akan diturunkan beberapa tim audit dari sisi pekerjaan lapangan, dari sisi penyusunan laporan keuangan dari draft 1, draft 2, draft 3, mungkin sampai draft 4 dan finalisasi, itu harus ada sesuai dengan timeline. Biasanya memang kita memberikan list permintaan data kepada klien gitu ya, apa saja yang kita butuhkan. Biasanya hal ini masuk dalam indeks dari suatu audit gitu ya. Indeksnya ini adalah berupa digit, bisa 1, 2, 3 atau mungkin huruf. Indeks A biasanya yang paling liquid gitu ya dari sisi kas, piutang, persediaan, pokoknya per alur gitu ya, berdasarkan dari sisi laporan keuangannya. Terakhir masuk dari sisi laporan. Laporan itu terbagi menjadi 2. Laporan audit, ada istilahnya audit, laporan yang sudah diaudit dan laporan yang belum diaudit. Bisa juga ada laporan secara triwulan, ya per 3 bulan mereka menyediakan. Ada istilahnya laporan keuangan dengan laporan tahunan. Sama apa beda? Bedanya kalau di laporan itu sudah pasti ada laporan keuangan. Kalau laporan keuangan belum tentu ada laporan tahunan, pasti. Bentar. Laporan tahunan itu mencakup suatu profil dan dia biasanya halamannya lebih banyak, lebih detail. Profil usahanya, lokasinya, ekspansi, atau mungkin ada pelepasan aset dicantumkan di dalamnya dari sisi mata uang currency yang digunakan dan terdapat struktur organisasi di dalamnya gitu ya. Di halaman terakhir itu biasanya terdapat laporan keuangan. Lain dengan financial report atau laporan keuangan. Mereka hanya membahas laporan keuangan tok. Terdiri dari berapa laporan keuangan? Ada berapa? Laporan keuangan terdiri dari yang pertama, 5. Yang pertama rugi, neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, terakhir CA, LK atau catatan atas laporan keuangan atau istilahnya sebagai notes ya. Di dalam laporan keuangan itu pasti ada indeks, ada huruf-huruf di dalamnya. Kalau misalkan ada 1A, 4,3, selama ada abjad ya atau alfabetnya itu pasti uraian. Tapi kalau misalkan udah berupa digit, biasanya membahas secara angka. Kalau kita dikasih angka 5 juta kas oleh klien, percaya nggak? Nggak langsung. Tidak langsung.
Mungkin percaya setelah kita bisa tracking datanya. Tapi kalau misalkan dikasih 5 juta kas, kayaknya enggak. Karena kenapa? Kita lihat dulu nih secara alur dasar angka 5 juta dari mana ya? Minta uraiannya. Itu ya. Oke. Nah, ini adalah hubungan antara auditing, atestasi dengan assurance. Di sini ada ruang lingkup yang paling sempit itu masuk dalam audit memang pemeriksaannya aja. Dari laporan keuangan, kepatuhan, manajemen. Kalau dari sisi atestasi adalah jasa kompilasi itu kayak penggabungan antara induk dengan si anak gitu ya. Lalu juga ada jasa asuransi yang bisa memberikan review ya, efektivitas atau memberikan kebijakan-kebijakan terhadap pengendalian yang bisa dilakukan oleh suatu entitas tersebut. Oke, tipe auditor ada 3. Ada yang independen, ada yang eksternal, ada dari sisi pemerintahan. Kalau independen, ini adalah kita yang berada dari kantor akuntan publik, diterbitkan langsung auditornya gitu ya, dan memang mereka sudah bersertifikasi gitu ya, mereka sudah memiliki signing gitu ya, atau berpartner, dan biasanya mereka akan masuk berdasarkan suatu entitas, berdasarkan permintaan tertentu gitu kan, bergabungnya mungkin di 3 bulan atau 1 bulan gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk si auditor internal, itu menjadi karyawan di dalamnya. Jadi masuk di dalam suatu entitas tersebut, gitu ya. Jadi tetap berada di dalamnya. Lain halnya dengan auditor dari sisi pemerintahan. Ini adalah untuk dari secara regulator dia ada ya. Terbagi menjadi 3 poin. Ada BPK, ada BPKB dengan dari sisi perpajakan. Kalau BPK ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Ada yang menjadi auditor pemerintah? Lebih bagus lagi. Dan mereka ini bekerja khusus untuk keuangan-keuangan negara, gitu ya. Jadi memang tugas utamanya ini adalah memeriksa keuangan negara, nilai kewajaran laporan keuangan, dan lebih berfokusnya itu pada pemeriksaan pos. Istilahnya itu sebagai eksternalnya. Kalau BPKB itu sebagai audit internalnya, dia berada di dalamnya. Untuk apa? Pembangunan suatu negara gitu ya. Dia mendapatkan keuangan ya, keuangan dari hasil perpajakan. Karena perpajakan ini adalah sumber pendapatan suatu negara. Untuk apa? Fasilitas negara gitu kan, untuk perbaikan jalanan dan lain, biasa dari rakyat untuk rakyat. Ini adalah dari sisi perpajakannya. Mereka berkaitan ya. Oke, di sini ada tugas terakhir untuk kalian. Boleh masuk dalam 3 tugas yang di sini. Kalian diminta untuk memberikan analisa terhadap kasus tersebut gitu ya, atau mungkin bisa mencari kasus lainnya. Contoh tahun 2002 itu ada kasus Enron dengan KP Arthur ya. Ini maka terdapat ada Kongres Amerika Serikat yang namanya Sarbanes-Oxley. Mereka ini adalah untuk melihat atau memberikan batasan supaya tidak ada lagi kerugian-kerugian di dalamnya, baik dari sisi investor maupun dari sisi publiknya gitu ya. Jadi dulu itu terdapat penggelapan dana dan memang secara dokumentasi itu dihilangkan, jadi nggak bisa di tracking, transaksinya besar banget. Makanya sekarang KP cuma ada 4 yang big four, EY, KPMG, PwC, dan Deloitte. Dulu itu terdapat ada KP Arthur, besar juga, cuma karena kasus tersebut jadinya delisting, dia sudah di apa ya, istilahnya gulung tikar lah gitu ya. Oke, nanti dari kasus ini kalian berikan tanggapan menurut pendapat saudara ya, kira-kira evaluasi atau perbaikan apa ya yang harus dilakukan oleh kasus tersebut. Terakhir, ini ada referensi bisa dicari untuk yang kita wajibnya untuk mengacu, biasanya menggunakan Randall, dan boleh searching atau referensi dari lainnya. Sekarang udah banyak ya, kita akses dari sosial media juga, kita bisa sembari belajar gitu ya, atau dari e-book, dari jurnal, dari buku lainnya, itu boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Terkait error tadi. Yep. Kan kalau misalkan error, tambahannya ketika misalkan tahun bergaudit, itu biasanya perusahaan gimana cara menanggapinya? Secara nilai material atau tidak? Nilai. Secara nilai, itu dulu. Kalau misalnya secara nilai ternyata materialitas, yang dilakukan adalah pemeriksaan. Kan kita tidak boleh langsung secara personal gitu ya, terhadap ada manajemen. Datanya dulu disajikan. Kalau memang ternyata error, berarti kan ketidaksengajaan. Karena salah hitung, salah penempatan, salah costing, salah cost, bisa dilakukan perbaikan. Lain dengan terjadinya fraud, memang terjadi unsur kesengajaan. Misalkan sebenarnya itu transaksi tidak ada, tapi dibikin ada, maka ada istilah aspal, asli atau palsu. Soalnya tidak ada, tapi dibuat invoice barunya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
saya mau bertanya Bu. Hmm. Jadi ketika suatu perusahaan itu sudah memiliki di dalam itu audit internal, auditor internal. Tapi suatu perusahaan itu apakah masih perlu untuk memakai jasa auditor eksternal? Oke, perlu, karena untuk audit internal harian ruang lingkupnya hanya dibatas internal saja, dan itu memang sepanjang tahun mereka tetap melakukan pemeriksaan. Lain dengan eksternal, kan eksternal ini kan lebih berfokus terhadap laporan yang disajikan, karena kan fungsinya untuk memberikan informasi di dalamnya kepada pihak-pihak yang punya kepentingan. Jadi perlu untuk dilakukan audit. Ada lagi? Apakah audit eksternal itu biasanya selalu dilakukan perusahaan atau di luar? Ada timeline waktunya, karena memang biasanya mereka kan akan mengejar untuk laporan pajak juga kan dari PPh Badan. Biasanya dari periode Desember bisa sampai dengan bulan Maret dilakukannya. Ada timeline khususnya. Ada lagi? Oke, menarik banget, excited banget ya untuk jadi calon-calon auditor. Boleh. Secara pelaksanaan penugasan berbeda. Karena untuk audit internal mereka punya kewenangan khusus untuk membenahi atau evaluasi di dalam perusahaan tersebut. Dari absensi, mereka bisa controlling SOP atau aturan-aturan terhadap di informasi di dalamnya diatur. Tapi kalau untuk eksternal itu di luar dari itu. Eksternal ini tidak hanya memeriksa laporan keuangan aja, tapi bisa juga sebagai jasa yang lainnya gitu kan. Misalnya sebagai jasa konsultan, reviewer, jasa accounting service. Jadi memang punya bidang atau job desk masing-masing seperti itu. Ada lagi? Cukup? Oke, Terakhir, cukup. Oh, terakhir. Boleh. Boleh nggak sih sharing pengalaman Ibu sebagai auditor gitu? Buat kita, biar kita termotivasi untuk menjadi auditor. Oke, sharing pengalaman untuk menjadi seorang auditor. Tipsnya ya, tips-tipsnya. Yang pasti satu, basic jurusan kan sudah punya dari akuntansi, itu pasti. Udah tahu jurusan akuntansinya, nanti setelah itu kalian bisa relasi, itu juga perlu. Misalnya untuk memberikan info lowongan dari kantor akuntan publiknya, atau mencari di LinkedIn, atau mungkin cari di situs-situs yang mungkin memberikan informasi lowongan di sana, gitu ya. Dan bisa mengambil sertifikasi, misalnya seperti CA, gitu ya, sertifikasi atau profesi akuntan. Durasi juga nggak lama untuk pembelajaran. Biasanya seperti itu. Untuk jadi fresh graduate ya, masih baru. Basicnya yang penting kita tahu dulu akuntansi itu. Lalu kalau untuk dari sisi paling berkesan ya selama menjadi auditor dulunya, terdapat kesulitan di suatu lapangan. Tidak selalu ketika kita masuk ke dalam klien tersebut kita dibukakan pintu. Dalam makna ketika kita meminta data itu dibantu diproses dengan cepat. Banyak hambatan-hambatan. Ketika kita meminta suatu data mungkin diperlambat atau mungkin tidak diberikan. Hal tersebut outputnya berdampak pada opini yang akan dikeluarkan oleh suatu KAP. Itu akan berkaitan ke sana. Sampai sini aman? Bisa dipahamin? Oke. Sip. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Sampai jumpa.